Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perang Tanah Danyang. Si Singgasananya. Mereka sudah pergi dengan tenang ke tempat seharusnya mereka berada. Danan berdiri setelah membacakan doa terakhirnya untuk jasad yang terjebak dalam kutukan Ratu Segerani itu. Tenang, tidak mungkin. Mereka tidak bisa mati. Cahaya menghadang Ratu Segerani yang hendak mengincar Danan. Danan masih kelelahan setelah mengangkat kutukan dari ratusan pengikut Ratu Segerani itu. Aku saja. Roro Mayit memberi isyarat pada Cahaya. Benar yang kau katakan, Segerani. Aku yang terlemah di antara para danyang. Bukan karena aku tidak memiliki kekuatan, namun kemampuanku hanya berlaku pada manusia, makhluk yang mengenal kematian. Bisikan Roro Mayit saat itu membuat Segerani gemetar. Tidak, angka rasa kamu berketiku. Kekuatannya meluap di tubuhku. Benar ucapan Ratu Segerani, kekuatan Angkara Saka kembali merasuk ke tubuhnya. Namun rasa sakit yang dirasakan Ratu Segerani tidak berkurang sedikit pun. Ingatlah, sebanyak apapun kekuatan yang kau terima, kau tetaplah manusia. Tawa Roro Mayit saat itu terdengar begitu mengerikan. Kita kembali lagi. Tidak, jangan bawa aku ke sana lagi. Tidak. Kini wajah Ratu Segerani benar-benar pucat. Sayangnya aku mempunyai kuasa penuh atas manusia yang sudah membuang Tuhannya sepertimu. Darah semakin bermunceratan dari lubang hidung, telinga, mata Ratu Segerani. Siksaan di alam itu terus ia rasakan. Sakit, hentikan. Rintihan itu terdengar bersamaan wajah putus asa Ratu Segerani. Bunuh aku saja. Buat aku mati. Rasa sakit yang diterima Ratu Segerani tidak bisa membuatnya bertahan. Namun Roro Mayit enggan memberikan kematian padanya. Manusia yang berani-beraninya mencoba menyentuh matahari harus merasakan panasnya hingga hangus terbakar. Semua sisaan itu hanya akan berakhir saat kita menjemput akhir zaman. Mendengar perkataan itu, mata Ratu Segerani terbelalak. Namun siksaannya semakin menyiksa, bahkan membuatnya tak mampu lagi berbicara. Ia menatap ke sekitarnya, ia mengulurkan tangannya ke arah Dewi Naganingrum. Namun tidak ada satupun danyang hitam yang berniat menolongnya. Mereka hanya melirik sekilas pada Ratu Segerani yang sudah tidak berdaya itu, seolah tidak menganggapnya ada. Ia pun harus pasrah menerima siksaan alam kematian itu sebagai bayaran sumpahnya membuang Tuhannya. Itu terlalu mengerikan. Awas kalau kamu sampai menyinggung perasaan Jayanti, Yonan. Lah kan kamu yang katanya mau ngelindungin aku dari cewek gatel itu. Gak jadi. Roro Mayit menoleh ke arah Danan dan Cahaya dalam wujud danyangnya. Saat itu tubuh mereka berdua gemetar membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung perempuan itu. Dewi Agni! Cahaya berteriak dengan keras menunjukkan keberadaan mereka yang mencapai dirinya. Danan melambaikan pusaka Ratu Ular itu, mempertanyakan apa yang harus dilakukan pada benda itu. Lindungi pusaka Ratu Ular sampai kami merebut Manjing Marcopodo. Tetaplah di pusat reruntuhan itu. Saat itu kobaran api Dewi Agni melingkar melindungi mereka bertiga.
Pohon-pohon besar tumbuh di sana menjadi tempat Danan dan Cahaya menyembunyikan diri mereka dari penglihatan Danyang hitam. Danan melihat bentuk-bentuk formasi aneh di bekas reruntuhan itu. Ia merasa formasi itu berhubungan dengan cara mereka akan menyegel pusaka itu. Kekuatan besar meluap-luap seluruh Danyang terhenti saat menyadari bagian tubuh Angkara Saka kembali muncul di satu tempat. Kekuatan ini Angkara Saka. Cahaya menatap Danan, mereka memikirkan hal yang sama saat itu. Kita tidak bisa diam di sini saja kan? Kita cari cara untuk merebut Manji Marcopodo. Lihat mereka berdua bersambut dengan sebuah pusaka yang melesat menghantam wajah Dewi Nagadingrum. Itu tombak lembu warok. Danan menoleh ke arah asal lemparan itu. Ia mendapati kedatangan Panji dan Mbah Wijan ke tempat itu. Kalian di sini terlalu berbahaya. Tidak ada manusia yang bisa bertahan tanpa perlindungan. Cahaya cemas dengan kemunculan mereka. Namun Mbah Wijan dan Panji mengarahkan wajahnya ke sekumpulan pengikutnya yang menjalankan ritual. Kami mengerti, Mas. Kami tidak akan bertahan tanpa sosok itu. Panji menunjuk ke arah tombaknya yang kembali, dan saat itu juga samar-samar terlihat bayangan sosok pendekar besar bertubuh seperti lembu. Kami bertempur bersama lembu warok. Sebuah pukulan mengandung ajian mementalkan raksasa yang berselimutkan api. Jagat Bara terpukul mundur dengan serangan guntur yang datang tiba-tiba dengan pukulan berwujud harimau itu. Bliwaja, kau curang! Protes Guntur yang tertinggal oleh Bliwaja dari tempat mereka bertemu sebelumnya. Lakukan bagian kalian. Jangan ganggu pertempuranku. Bliwaja terlihat hampir kewalahan, namun keadaan itu juga terlihat di wujud Nyi Durgati. Manusia lagi, menjijikan. Teriakan itu terputus saat sebuah keris melayang melesat ke seluruh penjuru arah di tempat itu. Dirga terlihat duduk bersila dalam perlindungan Nyai Jambrong. Sukmanya menyatu dengan keris dasa sukma yang melayang mencari celah yang mungkin bisa mereka dapatkan. Tenang saja, kami bertempur bersama Raden Singogalu. Nyai Jambrong menoleh ke arah Dana dan menjelaskan apa yang terjadi. Danan pun menoleh ke arah Guntur, dan sosok yang dimaksud itu sedang melesat berdampingan dengan Guntur. Tak membiarkan tubuh manusia mereka bertiga terintimidasi dengan kekuatan para Danyang. Beri aku ruang. Semua harus kusiapkan di tempat ini. Tiba-tiba Mbah Jiwo dan Ki Maesa Ombo muncul di dekat mereka. Mbah Jiwo. Danan senang melihat Mbah Jiwo yang dilindungi oleh Ki Maesa Ombo. Bale pasti akan kembalikan. Kalau begitu aku harus memastikan keris Sukma Geni kembali dapat ia gunakan saat ia kembali. Mbah Jiwo memulai ritualnya mempersiapkan bela keris untuk Pale. Pertempuran dulu pun bahkan tidak seramai ini. Tawa Dewi Agni yang semakin berkobar melihat keberadaan manusia-manusia yang ikut ke dalam pertarungan. Sayangnya sekali lagi kobaran api Jagat Bara membakar seluruh wilayah tanah itu tanpa perlindungan para Danyang. Tidak akan ada manusia yang bisa bertahan di tanah itu. Jangan berpikir untuk mengalahkan mereka. Tujuan kita hanya mancing Marcopodo. Ucap Raden Singogalu yang membuka jalur untuk Dirga dan Guntur. Kobaran api Jagat Bara beradu dengan api Dewi Agni. Saat itu Dewi Nagadingrum mulai merasa cemas dengan kemunculan danyang-danyang yang mengikat diri mereka pada manusia itu. Gimana kalau butuh saat kita membutuhkannya? Keluh Dewi Nagadingrum, namun sosok yang ia tunggu-tunggu tidak kunjung muncul. Di langit, benturan kekuatan besar beradu mengakibatkan gemuruh dan gelombang yang menyapu api Jagat Bara. Kedua raganda beradu tanpa memberi celah. Kita sedang di atas angin, selesaikan. Suara Roro Mayit menggelegar memerintah dengan tegas. Guntur, Dirga dan Panji segera berlari.
Mata mereka terpaku pada sosok ular raksasa yang melayang di langit, mencengkeram erat Majing Marcopodo. Sekarang Tombak lembu warok diayunkan sosok besar menghantam kepala Dewi Naganingrum dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama 4 keris dasa sukma yang memancarkan cahaya menyala-nyala menusuk leher ular itu dari 4 penjuru. Lepaskan pusaka itu. Dengan kekuatan Raden Singgogalu yang mengalir di tubuhnya, Guntur melesat lincah melompati pohon demi pohon. Lompatannya berakhir dengan hantaman telak ke wajah Dewi Naganingrum. Menggunakan ilmu dari Nyai Jambrong yang berpadu dengan kekuatan Raden Singgogalu, dentuman dahsyat mengguncang udara membuat Dewi Naganingrum terjatuh ke tanah. Rasakan itu. Teriak Guntur, napasnya memburu, namun senyum tipis muncul di wajah Dewi Naganingrum, membuat darah mereka membeku. Menyingkir. Nyai Jambrong menarik Guntur mundur dengan cepat, sementara Panji dan Dirga sudah lebih dulu menjauh. Dari ketiadaan, pusaran ombak raksasa muncul, menggulung dengan kekuatan dahsyat, siap menyapu segalanya. Kalian pikir serangan seperti itu bisa menumbangkanku? Guntur berlari sekuat tenaga, namun ombak besar itu terasa tidak terhindarkan. Tak kusangka kekuatan Angkara Saka sudah merasuk ke Naganingrum. Raden Singgogalu dalam wujud raksasanya mengaum lantang berusaha melawan pusaran itu. Benturan kekuatan menciptakan getaran hebat, tapi pusaran Dewi Naganingrum terlalu kuat. Energinya tidak ada habisnya mengalir dari sosok Angkara Saka yang hampir dibangkitkan. Percuma. Gumam Dewi Naganingrum melayang semakin tinggi. Di kepalanya 7 tanduk menjulang, wujud kekuatan baru yang diberikan Angkara Saka. Roro Mayit, kita harus membantu Raden Singgogalu. Tidak ada gunanya, kalian hanya akan tersapu mati. Balas Roro Mayit, matanya tetap tajam mengamati. Cahaya dipenuhi kecemasan memanggil kekuatan warna sura dan melesat ke arah Dirga. Namun langkahnya dihentikan oleh tangan Dana yang menariknya dengan paksa. Tunggu, ada apa? Kau berubah pikiran? Dana tak menjawab langsung, matanya terfokus pada sesuatu yang jauh di depan mereka. Ada kekuatan besar, kekuatannya berbeda. Perkataan itu segera terbukti sebab pusaran serupa muncul di kejauhan melawan kekuatan Dewi Naganingrum dengan intensitas yang sama dahsyatnya. Siapa? Dewi Naganingrum menatap terkejut. Di balik pusaran itu muncul sosok manusia bertubuh kekar. Kulitnya tertutup sisik baja yang memantulkan cahaya. Ayah memerintahkanku untuk menghentikan semua kebodohan ini. Suaranya menggema dipenuhi energi besar yang meluap. Jagat Bara menyipitkan mata mengenali sosok itu. Kekuatan ini Noko Penyuwening. Tidak mungkin. Dia terlalu lemah untuk memiliki kekuatan sebesar ini. Makhluk bersisik baja itu tidak memperdulikan ucapan Jagat Bara. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghantam Dewi Naganingrum bertubi-tubi. Serangan-serangannya menghujam seperti badai, membuat Naganingrum kewalahan. Di tengah kekacauan itu, Nyai Jambrong melesat, langkahnya cepat dan terarah. Semua orang seketika menyadari maksudnya. Majing Marcopodo telah terlepas dari cengkeraman Dewi Naganingrum. Tidak akan aku biarkan. Dewi Naganingrum melesat, mencengkeram bola cahaya dengan kekuatan penuh. Namun sebelum ia berhasil mempertahankannya, tombak lembu warok menghantam keras tubuhnya, membuat pusaka itu terpental jauh ke udara. Bagus. Bawijan tersenyum puas melihat kecekatan anaknya. Dengan cepat ia memutar tubuh dan melesat mendekati pusaka tersebut. Semestinya sudah siap menangkap bola cahaya yang melayang di udara. Manusia tidak berhak mempermalukan kami. Suara Raganda Nyai Durgati menggema penuh amarah.
Tubuh Ragandanya membesar, energinya meledak-ledak seperti gunung berapi yang siap menghancurkan segalanya. Ledakan kekuatannya membuat Manjing Marcopodo terpental lebih jauh lagi, terlempar dari jangkauan semua orang. Semua danyang segera menerjang ke arah yang sama tanpa ada yang mau mengalah. Api, asap, air, udara, dan juga petir beradu di udara menciptakan kekuatan besar yang mengguncang alam. Tidak, aku tidak kuat. Guntur berteriak, napasnya terengah-engah. Walau kekuatan Raden Singogalu sudah mengalir dalam tubuhnya, ia tidak mampu lagi melangkah. Tubuhnya terjatuh, darah muncarat dari mulutnya. Tekanan energi para danyang itu terlalu besar baginya. Keris Dasa Sukma tidak mampu lagi melindungi Sukmaku. Dirga pun mulai kehilangan kekuatannya dalam wujud Keris Dasa Sukma. Ia terjatuh, tak lagi sanggup mengejar Manjing Marcopodo. Manjing Marcopodo akhirnya terjatuh, tertangkap oleh sebuah sosok misterius. Keheningan sesaat menyelimuti medan pertempuran hingga angin kencang menyapu asap hitam yang menutupi pandangan. Itu... Danan terpaku, matanya membelalak tidak percaya. Beli wajah, Manjing Marcopodo ada pada beli wajah. Suara cahaya bergetar, namun kenyataan itu membawa bahaya yang tak terduga. Jayanti, kita tidak bisa membiarkan seorang manusia sendirian di tengah para danyang. Pertarungan itu bisa membunuhnya. Kecemasan memenuhi wajah Danan. Ia gemetar, tidak lagi mampu mempertahankan posisinya. Roro Mayit berdiri diam, tangannya mengepal erat. Wajahnya memancarkan keraguan, namun matanya tetap tajam. Setelah keheningan singkat, ia akhirnya berbicara dengan nada berat. Baiklah, pertaruhkan semuanya saat ini. Keputusan itu menggema menjadi awal dari pertarungan terakhir yang menentukan segalanya. Danan dan Cahya mengangguk. Di tengah kericuhan itu, Danan mengenakan selendangnya sendang rangu di lehernya. Sementara Cahya mengangkat satu tangannya ke samping seolah memberi isyarat. Isyarat itu disadari dan seekor kera berlari menembus kekacauan. Kliwon, merasuklah. Kliwon menghilang tepat saat mencapai pundak Cahyo. Dua sosok roh monyet kembar ala Swetan merasuk pada satu tubuh, yaitu Cahyo yang sudah mempersiapkan kekuatannya itu untuk saat-saat terdesak. Wana Tunggal. Kekuatan Wana Sura dan Wana Sutra bergabung dalam satu tubuh. Simbol-simbol aksara muncul di tubuh Cahyo bersama bulu-bulu halus yang menyelimuti lengannya. Sementara itu, Danan menggenggam selendang yang mengalung di lehernya. Semoga ini waktu yang tepatnya, ucap Danan sambil menggambar dengan jarinya sebuah simbol keris yang masih ia simpan di sukmanya. Wujud sukma keris Raga Sukma melayang-layang di hadapannya. Jagat lelembut mboten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketua mulai sampun nampani. Teko aso, teko sedanten. Hujan deras muncul di pertarungan itu. Begitu deras beradu dengan wujud kekuatan danyang di sana. Namun Dana tidak menghentikan mantranya. Sambung kerong alam kasebut rino malam dadi siji. Roko lan jiwa iso nyawiji. Mendengar sambungan mantra itu, Cahya menoleh. Ia sadar tidak ada roh yang Widarpa yang akan menyatu dengan Danan. Dari derasnya hujan itu perlahan muncul sosok roh perempuan yang berjalan dengan anggun. Namun tawa dari sosok kakek tua mengiringi kedatangannya. Suara itu tidak mungkin. Widarpa. Danan penasaran menoleh ke segala arah. Namun Nyi Sendang Rangu menggeleng. Aku sudah menemukan pecahan Sukma Widarpa. Namun pecahan Sukma saja tidak cukup untuk menyatu denganmu.
Jelas Nyi Sendang Rangu yang telah kembali dan berhadapan dengan Danan. Aku mengerti. Danan menggenggam erat selendang Nyi Sendang Rangu dan tepat saat itu juga sosok Nyi Sendang Rangu menghilang menyatu dengan wujud Danan yang melayang-layang di udara. Di telinga Danan muncul perhiasan berwujud sumping emas seperti yang dikenakan Nyi Sendang Rangu, dan di lehernya terkalung perhiasan yang mengunci selendang Nyi Sendang Rangu. Sial! Kupikir aku sudah paling keren dengan kekuatan mana tunggal. Danan menoleh dengan sedikit tersenyum pada Cahyo. Coba lagi lain kali, ucapnya yang segera melesat ke tempat beli wajah. Saat tiba di sana, raganda beli wajah sudah berkobar dengan api yang membakarnya. Dan yang putih berusaha melindungi beli wajah, namun kekuatan dan yang hitam begitu besar dengan kekuatan Angkara Saka yang terus menopangnya. Tidak perlu bersusah payah, dia hanya manusia. Tubuhnya akan hancur bila terus berada di antara danyang sebanyak ini. Sayang sekali, seharusnya kita bisa membanggakan diri di depan guru kita jika kau di pihak kami. Sial, bawa pergi manusia itu. Dewi Agni memerintah Ratu Puspacembaka yang paling mampu melindungi manusia. Tapi raganda beli wajah telah melemah. Kekuatannya tak seharusnya berada di sekitarnya itu menghancurkan tubuhnya. Takkan ku lepaskan. Beli wajah memaksakan dirinya. Ia kembali pada wujud manusianya. Wajahnya begitu pucat, namun ia terus memeluk bola cahaya itu tanpa berniat untuk melepaskannya. Musnahlah. Jagat Bara yang tahu beli wajah semakin melemah melontarkan apinya untuk memusnahkan beli wajah. Letupan itu meledak di hadapan beli wajah, tapi tidak sedikit pun serangan itu melukainya. Cukup beli wajah. Serahkan sisanya pada kami. Beli wajah menatap ke depan dan mendapati serangan Jagat Bara ditahan oleh Cahyo yang dirasuki warna tunggal. Sementara Danan menjulurkan tangannya pada beli wajah. Aku hanya sampai di sini. Beli wajah menyerahkan manjing marcapada pada Danan. Saat itu Ratu Puspacembaka segera menyelimuti tubuh beli wajah dengan dedaunan yang muncul dari kekuatannya. Istirahatlah, kau aman bersamaku. Di belakang Danan dan Cahyo berkumpul danyang-danyang putih. Di tangan Danan, manjing marcapada semakin menyala terang. Sedangkan pusaka Ratu Ular aman di genggaman Cahyo. Menyerahlah, kami akan menyegel pusaka ini. Jagat Bara tidak mampu menahan rasa kesalnya. Ia meledakkan apinya yang semakin panas. Aku tidak terima dipermainkan oleh manusia. Melihat hal itu, Dana tak gentar. Kekuatan Nyi Sendang Rangu di dalam dirinya membuatnya mampu bertahan dari tekanan makhluk-makhluk di sekitarnya. Ke seluruh danyang hitam menarik begitu banyak kekuatan Angkara Saka hingga tanah di sekitar mereka bergetar. Hati-hati, pertarungan berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati. Kami mengerti. Kekuatan yang begitu besar merasuki tiga danyang hitam itu, tapi belum sempat mereka menggunakannya. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi. Sebuah petir menyambar tepat di tengah-tengah para danyang itu. Bongkahan-bongkahan batu hitam muncul dari petir yang menyambar tempat itu. Sepertinya aku tidak bisa lagi mengharapkan kalian. Suara yang begitu berat dan menakutkan terdengar dari bongkahan batu yang membentuk wujud manusia. Kebangkitan sosok itu sekaligus menyerap kekuatan dari seluruh danyang yang ada di sana. Tidak mungkin. Roro Mayit mengenali sosok itu. Ia terjatuh mencoba menahan kekuatannya untuk terhisap, namun ia tidak mampu. Angkara Saka, tidak mungkin. Dewi Agni kehilangan kekuatan apinya. Seluruh danyang putih maupun hitam tidak berdaya dengan perwujudan kesadaran Angkara Saka. Sebagian dirinya sudah terpanggil di alam manusia dan mengambil wujud itu untuk menyelesaikan sendiri ritual kebangkitannya.
Tekanan kekuatan yang dirasakan di tanah perjanjian menghilang sesaat sebelum meledak dengan berpusat di Angkara Saka. Tidak bisa. Kekuatan seluruh danyang menyatu di Angkara Saka. Kekuatan ini, jika dibiarkan, kekuatan ini bisa membelah Pulau Jawa menjadi dua. Takkan ku biarkan kesalahan ratusan tahun lalu terjadi lagi. Angkara Saka menerima kekuatan dari seluruh danyang itu. Kekuatan itu terus meluap-luap. Gejolak gunung-gunung berapi terjadi di seluruh pulau. Gempa terjadi di tempat-tempat yang tak terduga. Apa yang harus kita lakukan? Danan benar-benar tak mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia menatap danyang-danyang putih yang lain yang kini tidak berdaya. Tidak ada, kami tidak menyangka ini akan terjadi. Keputusasaan terpampang di wajah mereka. Namun Danan dan Cahyo masih tidak sudi untuk menyerah. Namun sebuah keanehan terjadi di saat itu. Awan hitam di langit tiba-tiba tersapu membentuk sebuah lingkaran. Sebuah suara yang tidak asing terdengar di telinga mereka. Danan, Cahyo. Suara Mbok Sar terdengar bersama gema gendang dan alat musik tiup. Mbok Sar, ada harapan terakhir, namun tidak ada jaminan akan berakhir dengan baik. Suara lain terdengar di sana. Yang berbaungi. Danan menyadari ada Purbawengi yang telah kembali ke alam ini menemani Mbok Sar di ritualnya. Katakan saat ini, apapun batas untuk dipertaruhkan. Cahyo, segel pusaka Ratu Ular di tubuhmu. Kekuatan Wana Tunggal mampu menahannya. Dan Danan, Majing Marcopodo yang ada di tanganmu saat ini terbentuk dari 4 sukma sambara. Seharusnya tubuhmu mampu menerimanya. Danan dan Cahyo mencoba mencerna ucapan itu. Mereka bertatapan sesaat dan memandang kedua pusaka itu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Benar, ini satu-satunya harapan. Cahyo mengenakan pusaka Ratu Ular itu di kepalanya tanpa ragu. Kekuatan hitam merasuk ke dalam dirinya dengan brutal. Bagian relik dari mahkota itu bergerak dan mencengkeram kepala Cahyo dengan kuat. Danan tidak menunggu, ia menyatukan Majing Marcopodo pada sukmanya. Perasaan aneh yang meledak-ledak merasuki tubuhnya. Pulau ini tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Untuk itulah ritual ini kulakukan. Suara Mbok Sar terdengar dari langit yang terbuka itu. Kutitipkan takdir alam ini pada kalian. Seketika benang-benang hitam muncul dari dalam tanah mengikat Angkara Saka, Danan dan Cahyo. Dalam satu kedipan mata, tiba-tiba mereka bertiga muncul di sebuah alam dengan energi yang meluap-luap. Ini... Danan bingung dengan keberadaan dirinya dan Cahyo saat ini. Tanah para danyang, tuntaskan pertempuran kalian di sini. Ucap Eyang Kertasukmo yang berada di sana seolah sudah menanti mereka berdua. Jangan lengah. Seluruh kekuatan danyang kini menjadi kekuatan makhluk terkutuk itu. Eyang Wirabumi duduk di sisi lain sambil mengawasi Angkara Saka yang masih berusaha mengendalikan kekuatan para danyang yang ia ambil. Jika yang semua di sini berarti Pale dan Mas Jagat. Mereka sedang menjalankan bagiannya. Tanpa ritual yang sempurna, Angkara Saka tidak bisa bangkit. Ia hanya memanfaatkan kesadaran dan bagian tubuhnya yang telah muncul di alam manusia untuk membentuk wujud itu. Berani-beraninya kalian menjegal pusaka para danyang di tubuh makhluk rendah seperti kalian. Seperti Angkara Saka yang sudah menguasai kekuatan para danyang di dalam dirinya, Cahyo dan Danan pun sudah mengerti kekuatan kedua pusaka yang tersegel di dirinya. Tubuh Angkara Saka membesar. Ia menghempaskan tangannya pada Danan dan Cahyo. Danan melayang membara dengan api yang menyelimuti tubuhnya, sementara Cahyo menahan tangan besar Angkara Saka dengan tangan kosong. Tidak mungkin.
Angkara Saka tak mengerti dengan apa yang terjadi. Kebingungan Angkara Saka dibalas dengan lontaran api merah dan hitam dari Danan dan Cahyo. Kekuatan itu mereka dapatkan dari pusaka yang merasuk di tubuhnya. Ini kekuatan jagat bara. Ini kekuatan Dewi Agni. Tersegelnya manjing marcopada di tubuhmu membuatmu mampu menggunakan kekuatan yang putih, sedangkan pusaka Ratu Ular membuat Cahyo dapat menggunakan kekuatan yang hitam. Suaranya sedang rangu terdengar dari dalam dirinya. Jadi begitu. Tapi kekuatan ini hanya sementara. Kedua pusaka itu hanya menyerap kekuatan dari para danyang selama ribuan tahun. Kalian harus menghentikan Angkara Saka sebelum kekuatan itu menghilang, atau kekuatan itu memakan kesadaran kalian. Mendengar penjelasan itu, Danan dan Cahyo tersenyum. Apa yang kalian tunggu? Nyi, selamat datang kembali. Danan dan Cahyo merasa tenang saat merasakan keberadaannya sedang rangu di dekat mereka. Kini tidak ada kesempatan bagi mereka untuk ragu. Panjul! Danan melayang ke arah Cahyo dan berbalik arah. Dengan sigap Cahyo menangkap kaki Danan dan menghempaskannya sekuat tenaga. Kekuatan Dewi Agni membuat tubuh Danan terselimuti api hitam dan cahaya putih dari pusaka Raga Sukma. Layaknya sebuah pusaka anak panah, serangan itu mendorong Angkara Saka hingga sebuah luka tercipta di bahunya. Belum selesai. Di belakang Danan, bayangan kera raksasa muncul dengan keberadaan Cahyo di hadapannya. Adu pukulan terjadi antara Angkara Saka dan bayangan Wanasura dan Wanasudra yang bangkit dengan kekuatan Kolobuto. Danan melilit tubuh Angkara Saka dengan kekuatan Ratu Puspa Cempaka. Sayangnya serangan itu hanya mampu menahannya sesaat dan adu kekuatan besar kembali terjadi. Kalian tidak pantas menggunakan kekuatan itu. Itulah masalahmu. Danan bergegas membalas serangan lagi dengan pusaran kekuatan besar. Tapi Danan menyadari ada yang salah. Cahyo terdiam dengan tatapan kosong sementara kepulan kekuatan hitam sudah melesat menuju Cahyo. Panjul! Teriak Danan, namun mata Cahyo tetap kosong dengan kekuatan yang terus meluap. Raungan Wanasura terdengar. Saat itulah Cahyo baru tersadar, dan di hadapannya Danan sudah setengah mati menahan serangan Angkara Saka itu. Danan! Cahyo yang menyadari keanehan pada dirinya turut membantu Danan menahan serangan itu. Ledakan besar pun terjadi dan tanah di bawah mereka hancur menyisakan lubang yang begitu besar. Sial! Danan tidak mampu mengendalikan kekuatan pada dirinya. Mereka terengah-engah menghadapi kekuatan Angkara Saka yang begitu gila. Kebangkitannya yang tidak sempurna saja sudah semengerikan ini. Apa yang terjadi jika ia benar-benar bangkit seutuhnya? Kiamat untuk umat manusia. Itu yang akan terjadi. Walau pertarungan terjadi di antara mereka, Angkara Saka tetap tidak menganggap Danan dan Cahyo. Angkara Saka percaya diri dengan kekuatan seluruh danyang yang ada padanya saat ini. Mengurungku di sini. Kalian makhluk keranda memang tidak pernah mengerti. Angkara Saka menyempurnakan wujudnya. Sosok yang terbentuk dari batuan hitam itu kini membentuk wujud perkasanya, layaknya dewa penghancur dari alam bawah. Tiba-tiba sebuah hutan menghilang begitu saja. Danan dan Cahyo menyadari itu adalah ulah Angkara Saka. Gila, dia berniat menghancurkan tanah para danyang. Cahyo kesal dan kembali menyerang. Bayangan Wanasura dan Wanasudra yang terbakar api jagat bara menyerang Angkara Saka bergantian. Namun itu tidak cukup menghalangi Angkara Saka menghancurkan tanah danyang. Serangan bertubi-tubi terjadi, namun serangan susulan yang diharapkan Cahyo tidak muncul. Danan tak bergerak. Ia diam dengan tatapan kosong melayang di langit begitu saja. Apa itu juga yang terjadi padaku tadi? Teruskan pertarunganmu. Eyang Kertasukmo berteriak dan rohnya melayang merasuki Danan. Tatapan Danan pun kembali, namun kali ini bukan Danan yang mengendalikan tubuh itu. Maaf Danan,
Tubuhmu akan sangat terbebani karena ini, ucap Eyang Kertasukmo yang berada di tubuh Danan. Kobaran api hitam, hembusan angin, pusaran gelombang air, dan bebatuan padat terpanggil menyatu dalam sebuah gumpalan kekuatan besar. Perlahan darah bermunceratan dari lengan Danan yang tidak mampu menahan perpaduan kekuatan Danyang itu. Apa yang kau lakukan, Eyang? Alih-alih menjawab, Kertasukmo memilih untuk terus mengumpulkan kekuatan itu. tidak akan aku biarkan. Angkara Saka menghampiri tubuh Danan dan hendak menghabisinya. Cahyo yang sadar akan itu pun menyambut Angkara Saka bersama dua bayangan Wanasura dan Wanasudra yang membawa kekuatan Danyang hitam. Pertarungan sengit terjadi, berkali-kali Cahyo memuntahkan darah, namun ia enggan untuk berhenti. Hingga saat Angkara Saka ingin melakukan serangan untuk menghancurkan tanah yang mereka pijak, Danan muncul melontarkan gumpalan kekuatan itu pada Angkara Saka. Manusia rendah. Ledakan besar terjadi, mementalkan mereka semua. Lubang yang tercipta di tanah sebelumnya menjadi kian membesar. Danan terjatuh dengan tubuh berlumuran darah. Kertasukmo terlempar dari tubuh Danan dengan cedera yang fatal. Aku hanya sampai di sini. Danan, bangun Danan. Suaranya Sendang Rangu terdengar jelas di telinga Danan. Kesadarannya pulih, namun tubuhnya sulit untuk bergerak. Danan mengkhawatirkan roh eyangnya itu, namun saat mengetahui Kertasukmo dalam posisi semedi memulihkan dirinya, ia pun kembali memfokuskan dirinya pada Angkara Saka. Berhasil. Serangan itu membuat luka parah pada makhluk itu. Tubuhku hancur jika harus melakukan hal itu. Hanya Eyang yang bisa memadatkan kekuatan semengerikan itu. Saat itu Danan menoleh ke arah Wirabumi. Ia sadar Eyangnya itu tidak bergerak dari posisinya karena sebuah alasan. Keris jagat Angkoro tertancap di sebuah lempengan batu yang menyatu dengan tanah Danyang. Tenanglah, Wirabumi punya rencana. Lukaku tidak separah kamu, Nan. Berhati-hatilah, kekuatan Danyang ini mulai memakan jiwa kita. Aku mengerti. Dengan tubuh yang hampir mencapai batasnya, mereka berdua melontarkan kekuatan dengan brutal kepada Angkara Saka yang mulai kewalahan. Satu tangannya hancur, tubuhnya mulai terkoyak dengan serangan brutal itu. Akan aku balas kalian. Angkara Saka mengamuk. Ia menciptakan asap hitam yang begitu panas dan menyiksa tubuh Danan dan Cahyo. Cahyo dan Danan berusaha bertahan, tapi kekuatan yang bukan milik mereka pun akhirnya habis tak bersisa. Manjing Marcopodo dan pusaka Ratu Ular telah kosong. Angkara Saka terpojok di bukit batu. Ia menahan semua serangan itu hingga kewalahan, tapi ia tidak mati. Sebaliknya, Danan dan Cahyo kembali menjadi manusia biasa. Kliwon dan Nyi Sendang Rangu muncul dari raga mereka. Jadi ini batas kita. Sial, sedikit lagi. Saat itu Nyi Sendang Rangu memeluk Danan dan Cahyo bersamaan. Sudah cukup. Kalian tidak lagi memiliki kekuatan para Danyang. Nyi Sendang Rangu tidak tega melihat Danan dan Cahyo terluka lebih dalam. Sejak kapan kami mengandalkan kekuatan para Danyang, Nyi? Benar. Kalau kita dekat dengan Yang Maha Perkasa, sudah sewajarnya kita yakin kita akan berhasil, kan, Nyi? Walau dalam keadaan terdesak seperti itu, Danan dan Cahyo masih bergantung pada iman yang selama ini menyelamatkan mereka dari segala kesulitan. Jadi ini akhir kalian. Kepalan tangan Danan sudah dipenuhi kekuatan ajian lebur saketi, sedangkan roh Wanasura merasuk pada Cahyo. Sayangnya kekuatan yang selama ini menolong mereka dalam berbagai pertarungan itu tidak lagi bisa menyelamatkan mereka. Ku habisi kalian terlebih dahulu. Walau sebagian tubuhnya sudah hancur, tubuhnya masih bisa bergerak dan di tangannya sudah menyala api hitam yang begitu kuat, yang siap menghanguskan Danan dan Cahyo.
Nyi Sendang Rangu sudah bersiap melindungi mereka berdua. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan. Sekarang! Suara Wirabumi menggema dan sesaat kemudian tali-tali hitam kembali muncul menjerat mereka dan memindahkan mereka dari tanah Danyang. Aku bunuh kalian! Angkarasaka merasa dipermainkan. Saat itu seketika mereka kembali berpindah ke alam manusia. Seluruh manusia Danyang yang sedari tadi masih berada di tanah perjanjian kaget dengan kemunculan Angkarasaka, Danan dan Cahyo yang babak belur. Tak memberikan celah, Angkarasaka tetap melontarkan api hitam untuk membakar Danan dan Cahyo. Jangan pedulikan kami, lakukan! Danan tidak mau rencana Eyang Wirabumi gagal. Ia pun mencoba menerima serangan itu bersama Cahyo dan Nyi Sendang Rangu. Walaupun mereka tahu kekuatan Angkarasaka tidak bisa ditahan walaupun mereka bertiga bertarung dengan kekuatan penuh. Wirabumi cemas, namun ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jagat, sekarang! Sebuah keris melayang dari tangan Wirabumi dan ditangkap dengan cepat oleh Jagat yang muncul secara tiba-tiba di tempat keris itu melayang. Sebuah ajian dibacakan dan kekuatan keris Jagat Angkara meluap tak terkendalikan. Kekuatannya mengerikan. Keris yang telah menyerap kekuatan para Danyang dari pertarungan Angkarasaka melawan Danan Cahyo itu kini melakukan tugas terakhirnya. Akan kubiarkan. Nyai Durgati yang kekuatannya berbeda dari Danyang lainnya memaksakan dirinya untuk menyerang Jagat dalam wujud terganda. Tapi setiap ia menyerang Jagat, luka Jagat menutup begitu saja. Ada api putih yang membakar tubuh Jagat. Api Sukma Geni. Dari reruntuhan tanah itu, Pak Ale mendapatkan kembali kekuatan keris Sukma Geni dari Mbah Jiwo. Tuntaskan Jagat! Ia pun menggunakan kekuatan ajian Watu Geni pada keris Jagat Angkara. Kekuatan keris itu menjadi berlipat-lipat meningkat hingga batasnya. Ia pun melemparkan keris yang menampung kekuatan Danyang itu pada Angkarasaka dengan sekuat tenaga. Tidak, jangan biarkan kesadaranku sirna di alam ini. Perintah Angkarasaka pada Nyai Durgati. Sosok itu pun menahan lengan Jagat sekuat tenaga. Jagat hampir tidak berkutik dengan kekuatan Danyang hitam itu. Tapi dari asap hitam yang mengepul dua manusia muncul. Wanasura! Raungan keras terdengar bersama sebuah tendangan yang mengenai Nyai Durgati dari tubuh Jagat. Kilatan cahaya melesat bertubi-tubi dari ajian lebur sakti Danan. Kita tuntaskan Mas Jagat. Jagat mengangguk, cahaya membacakan ajian penguat raga pada Jagat. Sementara Danan memperkuat pusaka keris Jagat Angkara itu dengan mantra yang sama yang menyalakan kilatan cahaya pada keris Raga Sukma. Angkarasaka gentar dengan luapan kekuatan dari keris itu. Ia sadar jika kesadarannya musnah, maka tubuhnya yang masih terjebak di alam bawah hanya akan menjadi cangkang kosong dan tidak dapat dibangkitkan. Cukup, kalian makhluk keren dan tidak pantas melawanku. Musnahlah, kebangkitanmu tidak akan pernah terjadi. Makhluk terkutuk. Angkarasaka tidak bisa menghindari serangan keris yang dikendalikan oleh Danan, Jagat dan Cahyo itu. Ia berusaha melawan dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun semua itu sia-sia. Ledakan besar menghancurkan sebagian wilayah tanah perjanjian. Kekuatan dari para Danyang yang diserap, dilipat gandakan dan diperkuat itu memusnahkan wujud Angkarasaka itu tanpa sisa. Bagaimana bisa? Seharusnya serangan Angkarasaka itu menghabisi kalian berdua. Wirabumi bersyukur melihat Danan dan Cahyo selamat dari serangan Angkarasaka. Namun ia tidak mengerti caranya. Rasa penasaran itu terjawab saat Danan dan Cahyo tidak mengindahkan rasa lelahnya dan buru-buru bangkit menghampiri tempat mereka beradu serangan tadi. Terlihat sosok Nyi Sendang Rangu sedang berlutut memegangi kepala seseorang yang tengah sekarat. Tidak, Jayanti, jangan. Danan setengah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ketika Danan, Cahyo dan Nyi Sendang Rangu bersiap menerima serangan Angkarasaka itu,
Tiba-tiba Roro Mayit muncul dan menerima serangan itu dengan sisa kekuatannya. Pergi. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari serangan ini. Nyi Sendang Rangu membawa Danan dan Cahyo menuju jagat. Roro Mayit menerima serangan itu seorang diri. Tak disangka Roro Mayit yang kekuatannya dirampas oleh Angkara Saka pun tidak mampu bertahan. Walau telah menyadari hal itu, ia tetap memilih untuk menyelamatkan kita. Suasana di tanah itu hening seketika. Kematian Angkara Saka mengembalikan kekuatan para danyang ke pemiliknya masing-masing. Tapi kekuatan Roro Mayit, Kenapa kau melakukan ini, Jayanti? Kami ini bukan siapa-siapa. Danan berlutut di samping tubuh Roro Mayit. Air matanya jatuh tanpa henti. Dengan suara lemah Roro Mayit tersenyum samar. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa ada air mata untukku? Kata-katanya menyayat hati Danan. Ia menyeka air matanya, tapi penyesalan telah menyelimuti hatinya. Seharusnya kisahnya tidak seperti ini. Seharusnya kau berkhianat dan kami mengalahkanmu. Itu akan jauh lebih baik. Roro Mayit tertawa pelan, suaranya semakin melemah. Katanya kau tidak tertipu olehku. Ternyata aku berhasil menipumu. Aku menang. Tawa kecil itu justru membuat tangisan Cahyo pecah menggema di antara keheningan. Jangan tangisi aku. Aku ini makhluk jahat. Gelar Roro Mayit membuatku menikmati kematian manusia. Menari di antara teriakan siksaan dan darah. Sudah banyak nyawa kaum kalian yang mati karenaku. Benar, kau makhluk terkutuk. Danan menyaut dengan penuh emosi. Tapi kenapa aku tidak bisa menahan air mataku? Roro Mayit tersenyum lembut mendengar jawaban itu. Senyuman terakhirnya sebelum keheningan abadi menyelimuti tubuhnya. Nyi, apa yang terjadi jika Danyang mati? Tanya Danan yang berusaha mengendalikan air matanya. Nyi Sendang Rangu melangkah sambil menatap langit yang mulai tenang. Apa yang akan ia katakan seolah mencerminkan dirinya sendiri? Kami ini hanyalah kekuatan alam yang memiliki kesadaran. Danan, ada yang kesadarannya tumbuh, ada yang merasuk pada makhluk atau roh manusia, atau ada yang mempelajari dari gerak-gerik makhluk lain. Seperti aku yang menyatu pada roh Rahayu, Roro Mayit menyatu pada roh Jayanti. Lagi pula Roro Mayit dan Nyi Sendang Rangu itu hanya gelar. Kelak bisa saja ada yang menggantikannya. Saat kami musnah, kami hanya akan kembali menjadi bagian dari alam. Apa tidak ada surga dan neraka untuk kalian? Nyi Sendang Rangu tersenyum memahami kekhawatiran Danan. Kami hidup bukan untuk surga dan neraka, Danan. Berbeda dengan kalian. Jika kamu merasa keberadaan kami memiliki arti, maka percaya saja bahwa Tuhan itu maha adil dan takkan memberikan tempat yang buruk untuk makhluk yang baik. Danan menatapnya Sendang Rangu dengan sedikit kagum. Ia belajar banyak dari sosok yang selama ini terus menolongnya itu. Terima kasih, Nyi. Hancurnya kesadaran Angkara Saka membuat mustahil membangkitkan kembali makhluk terkutuk itu. Para danyang hitam pun menyerah dan memilih mengucilkan diri. Sayangnya Danan dan Cahyo harus menghadapi kenyataan bahwa tubuh mereka saat ini menjadi wadah bagi pusaka para danyang itu, yang artinya tak menutup kemungkinan mereka akan diincar oleh kekuatan-kekuatan besar setelah ini. Kitab leluhurku menceritakan tentang kedua pusaka itu. Aku akan mencari cara untuk melepaskan pusaka itu dari tubuh kalian. Kami benar-benar bergantung padamu, Mbah.
Tapi sebuah ramalan juga tertulis di kitab itu. Mbah Jiwo melanjutkan ucapannya sementara Cahyo dan Danan memperhatikannya dengan cemas. Ketika pusaka paradanya berada di alam manusia, maka rentetan peristiwa sakral akan terjadi. Kebangkitan pusaka, peperangan antar pengguna pusaka yang melibatkan manusia-manusia yang menghamba pada pusakanya. Rentetan peristiwa yang berakhir dengan kejadian yang disebut dengan pusaka Yana. Mendengar penjelasan itu, Danan dan Cahyo berdiri meninggalkan tempat mereka. Mbah, saya titip pusaka Yana pada Mbah Jiwo ya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Benar, Mbah. Saya mau menghabiskan kopi dulu sama jajan bakso. Gak ikut-ikutan saya. Danan dan Cahyo buru-buru meninggalkan Mbah Jiwo. Saat ini yang mereka butuhkan hanyalah segelas kopi, gorengan hangat, dan makanan yang bisa menghangatkan perut mereka. Mereka pun menikmati sajian itu di halaman luar sambil menatap langit yang mulai cerah. Dalam hati mereka membayangkan bahwa kadang mereka tidak pernah sadar bahwa ada sosok-sosok besar yang memiliki andil dalam kejadian alam yang terjadi di sekitar mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang lahir dari kekuatan alam. Seharusnya mereka ada untuk menjaga alam agar tumbuh dan mengalir sebagaimana mestinya. Mereka lah yang dikenal oleh orang zaman dahulu dengan sebutan Danyang. Di kediaman Terah Biryasono, suasana duka menyelimuti kediaman besar keluarga Biryasono. Bangunan kayu megah itu dipenuhi pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir pada sosok yang begitu berpengaruh. Enggak mungkin. Guntur dan Dirga tertegun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bersama Nyai Jambrong mereka menerobos kerumunan, berusaha mendekati jenazah yang tengah menjalani prosesi ritual keluarga. Namun langkah mereka tertahan. Ritual itu memang selalu memakan korban. Tapi Bosar, gak mungkin. Bosar itu sakti. Kok bisa meninggal begitu saja? Suaranya bergetar ketiganya duduk di sudut ruangan, terdiam dalam duka. Nyai Jambrong mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Kenapa kau pergi duluan, Sar? Padahal aku mau ngasih jari yang aku janjikan dulu biar kita kembar. Namun duka mereka tiba-tiba terganggu oleh suara berat dari belakang. Walah, ternyata bener buatku. Kok cuma ditenteng-tenteng aja, nggak langsung dikasih. Ketiganya menoleh cepat. Seorang nenek tua duduk di kursi roda didorong seorang kerabat. Bosar, kalau Bosar masih hidup, itu jenazah siapa? Enak aja ngatain aku sudah mati. Bocah-bocah kurang ajar. Bosar mengetuk lantai dengan tongkatnya. Tawa pecah di ruangan itu. Nyai Jambrong memeluk sahabatnya sambil memastikan keadaannya. Yang meninggal itu kerabat mantu saya gara-gara TBC, bukan gara-gara demit. Meski suasana kembali cair, Mbok Sar menjelaskan bahwa ritual terakhirnya telah menghilangkan seluruh kesaktiannya. Kini ia hanyalah seorang nenek biasa. Aku tidak menyesal. Sekarang aku bisa lebih dekat dengan cucu-cucuku daripada demit-demit. Gak sakti pun aku tetap bakal main ke sini. Siapa lagi yang bisa aku pamerin jari-jariku? Sering-sering main ke tempat ini. Berikutnya bukan untuk masalah klenik, tapi untuk beristirahat sejenak dan menikmati ciptaan Tuhan.
sebuah pemandangan sederhana di tempat ini. Mbok Sar menunjuk halaman belakangnya yang berbatasan langsung dengan sungai dan pemandangan gunung yang berdiri megah dari jauh. Sepertinya aku akan lebih banyak ketemu Arum memandangi ciptaan Tuhan yang paling indah. Ucap Guntur yang segera disusul dengan pukulan dirga di kepala Guntur. Ngawur kamu. Pura-pura ndak tahu ya kalau neneknya dengar. Guntur pun hanya membalas dengan cengengesan teguran dari dirga dan Nyai Jambrong itu. Dalam hatinya ia bersyukur bahwa Mbok Sar masih ada bersama mereka. Di desa Kandimaya, seorang dalang yang sudah sangat sepuh lebih banyak menghabiskan waktunya duduk di teras rumahnya, menikmati matahari pagi dan menyapa warga yang lewat. Tidak ada warga biasa yang menyadari pementasan terakhirnya, sebuah pementasan yang hanya dapat dinikmati oleh para danyang. Walau begitu, terkadang Ki Darubaya masih sering tersenyum sendiri saat mengingat pementasan terakhirnya itu. Ki, ada titipan masakan dari Nyai Kirana. Alandondo, bilangin Nyai Kirana gak harus masakin tiap hari. Ya apa-apa Ki, emang masakannya banyak aja. Yo wes matur nuwun ya do. Naya meminta izin untuk masuk dan menyusun masakan itu di meja makan. Ia membawa kembali rantangnya dan berpamitan untuk kembali. Do, Pripun Ki? siap-siap ya. Siap-siap apa Ki? Naya bingung, namun Ki Darubaya membalasnya dengan senyum misterius. Siap-siap saja. Danan sudah meminta persetujuan saya dan sepertinya Nyai Kirana ibunya juga sudah setuju. Naya menerka-nerka maksud Ki Darubaya. Seketika wajahnya memerah dan tingkahnya menjadi canggung. Yang benar Ki. Kenapa nggak mau sama Danan? Enggak, jelas mau, tapi Naya kan malu. Ki Darubaya berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati Naya. Ia mengelus kepala gadis itu sambil tersenyum senang. Mbak ikut bagian do. Kalian sama-sama orang baik. Restu Mbah selalu bersama kalian. Matur nuwun ya Ki. Naya pamit, keburu muka Naya kayak kepiting rebus nanti. Ki Darubaya tersenyum sambil memandang perempuan yang pulang dengan tersipu itu. Ia tak menyangka di usia senjanya masih bisa ikut merasakan kebahagiaan dari hubungan tulus sepasang kekasih itu. Di Pulau Dewata, Nan, aku masih belum mengerti kenapa Roro Mayit sampai mau mengorbankan nyawa buat ngelindungin kita. Gak mungkin cuma gara-gara bucin kan? tanya Cahaya sambil berjalan menuju sebuah rumah adat yang tidak jauh dari sebuah pura. Aku juga gak yakin, tapi aku berniat menanyakannya pada Nyi Sendang Rangu. Mereka menghampiri seseorang yang sudah menanti mereka di pendopo. Beli wajah. Mengetahui kedatangan Dana dan Cahyo, ia segera berdiri menyambut mereka berdua dan mengajak masuk ke dalam. Tak disangka-sangka kalian benar-benar datang ke sini. Ada sahabat di pulau ini. Rasanya berdosa jika saya tidak pernah mampir ke sini. Cahyo mengikuti Dana sambil tertawa. Bisa aja kamu Nan basa-basinya. Ajarin apa? Gak usah diajarin, kamu juga udah lebih pintar kok. Perbincangan singkat itu terhenti saat Beli Wajah mengajak Dana dan Cahyo untuk masuk ke kediamannya. Suasana yang tenang dengan suara air dan aroma kemenyan terasa di dalam bangunan itu. Dana dan Cahyo mengutarakan maksud kedatangan mereka, di mana saat ini mereka mencari cara untuk memisahkan pusaka para danyang yang tersegel di diri mereka.
Menurut nasihat Pale, seharusnya pusaka itu tidak akan terdeteksi saat mereka berada di luar Pulau Jawa. Pulau Dewata seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka, bukan hanya karena terpisah dari Pulau Jawa, tapi juga karena di Pulau Dewata ada seorang yang paling kuat di antara mereka semua. Ada beberapa ritual yang mungkin bisa kalian coba. Walau tidak berhasil, setidaknya kalian bisa merasakan manfaatnya. Kami mengerti, Bli. Kami percaya Bli Wajah pasti akan mengarahkan kami ke jalur yang baik. Perbincangan cukup panjang terjadi di antara mereka. Namun di tengah obrolan itu, Cahaya terusik dengan sebuah kejadian yang menurutnya aneh. Rumah Bli Wajah tiba-tiba dikerumuni kera-kera yang tidak sedikit. Di antara mereka ada seekor kera putih yang memimpin. Cahaya pun meninggalkan tempatnya duduk dan memperhatikan kera itu. Seketika kera-kera itu pun terfokus pada Cahaya seorang. Danan, sepertinya perjalanan kita di pulau ini tidak akan biasa-biasa saja. Cahaya berusaha mengerti isyarat dari kera-kera yang menghampirinya. Jika mereka sampai meninggalkan habitatnya, mungkin saja kalian memang sudah dinanti di pulau ini. Dan perang Tanah Danyang selesai. Terima kasih Badio Seta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebelum akhir kata, semoga cerita-cerita Danan Cahyo segera rilis lagi. Itu kan mau kalian? Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.